apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa, makanya saksikan terus Go Healthy dalam setiap episodenya. Karena kami punya solusi kesehatan untuk Anda. Nah, kalau misalnya Anda nih punya masalah kesehatan, boleh loh dikirimkan riwayat kesehatannya melalui alamat email ini. Nanti Anda boleh ya langsung bertanya kepada praktisi di studio kami ini. Oke? Beliau sekarang datang ke sini mau cerita ya. Bukan hanya masalah kesehatannya saja, tapi juga mau menceritakan bahwa ada usaha yang dia lakukan untuk kembali pulih dari sakit yang dideritanya. Ya, dia didampingi oleh sang istri tercinta. Tapi sebelumnya, saya mau memperkenalkan yang mungkin udah nggak asing lagi juga kepada Anda pemirsa ya. Dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Sehat dong. Sehat, bugar, dan oh ya, semangat. Semangat. Nah, ini ada pasangan yang romantis sekali. Kami dari tadi juga sebelum mulai syuting ya, melihat mereka begitu mesra. Pak Komar dan Ibu Titin. Apa kabar Bapak, Ibu? Sehat? Baik ya? Baik. Oke, kita akan belajar sama-sama dari kisahnya Pak Komar dan juga Ibu Titin. Tapi sebelumnya, pemirsa, saya mau mengajak Anda dan juga Pak Komar sama Bu Titin untuk menjawab dua pernyataan di bidang kesehatan. Silakan dijawab pernyataan ini benar atau salah. Siap Pak Komar, Bu Titin? Siap. Siap, oke. Yang pertama, hipertensi dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Apakah ini pernyataan benar atau salah? Benar. 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 Benar banget. Benar banget. Kira-kira kenapa jawabannya? Apa yang terjadi? Jadi saya itu kan waktu itu terkena hipertensi, sudah minum obat, diberi obat sama dokter. Pas ditensi lagi, kok kata dokter ini belum turun. Terus saya direkam jantung, ternyata irama jantungnya terlalu cepat. Waduh. Iya. Jadi karena hipertensi setelah dicek irama jantungnya terlalu cepat alias tidak beraturan gitu kan ya? Iya, betul. Jadi ada kaitan antara hipertensi dengan gangguan irama jantung. Betul. Mbak Preti, Ya. yang benernya seperti apa sih ini? Ya, betul sekali pernyataan tadi ya, pemirsa di rumah, bahwa hipertensi dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Di sini saya sudah punya ilustrasinya. Jadi ketika tensi Anda semakin tinggi, maka pompa dan kerja jantung Anda menjadi lebih berat. Hal tersebut mengakibatkan penebalan pada dinding otot jantung. Nah, biasa di sini nih dia jadi nebal. Nah, jantung kita ini sendiri berdetak itu karena ada aliran listrik yang dikeluarkan dari jantung itu sendiri. Ya. Jalannya itu dari serambi kanan, lalu dia turun ke tengah, nantinya dia akan masuk ke ventrikel, lalu nanti otot jantung akan berdetak. Tapi sayangnya ketika terjadi penebalan dinding otot jantung, maka aliran listrik itu menjadi terhambat. Nah, terhambatnya itu bisa bermacam-macam nanti gangguan jenisnya. Contohnya pada Bu Titin kan katanya gangguan iramanya menjadi lebih cepat dan tidak beraturan. Nah, ini kita sebut dengan takikardi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau lama-kelamaan nih dia jadi lebih cepat, capek otot jantungnya, nanti akhirnya melambat. Nah, melambat jadi bradikardi. Ada juga gangguan otot jantung lainnya seperti atrial fibrilasi. Nah, ini contohnya seperti apa? Ini yang dua ruang di atas ya, ruang serambi itu kayak bergetar. Kenapa bisa bergetar? Pertama, otot jantungnya sudah mengalami kerusakan. Atau yang kedua, tekanan darahnya begitu tinggi mengakibatkan otot jantungnya sendiri mengalami kelelahan. Artinya berbahaya kan ini semuanya? Berbahaya banget Mau dong. mana aja ini berbahaya? Bener, berbahaya. Oke, artinya kalau kita nggak mau ada terjadi gangguan irama jantung, tensinya harus terkendali. Iya, betul sekali. Betul, Tekanan ya? darah harus dijaga dengan baik untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung. Oke, jadi jelas ya pemirsa ya, untuk pernyataan hipertensi dapat menyebabkan gangguan irama jantung adalah sebuah pernyataan yang benar. Benar. Oke, pernyataan yang kedua. Sudah minum obat tensi bisa bebas makan apa saja, benar atau salah? Salah. Salah. Aku mau Bapak yang jawab sekarang. Salahnya kenapa, Pak? Jadi berdasarkan pengalaman, kita sudah makan. Bapak sudah minum obat tensi, Ya. tapi tensi belum turun. Lalu? Karena makannya tidak Karena dijaga. makan yang salah, tidak dijaga. Bu, emang Bapak dulu nggak jaga makan ya? Iya. Ibu kok bolehin aja? Iya, gimana ya, kan kalau waktu kerja mah nggak terkontrol sama saya. Oke, jadi sudah minum obat tensi bisa bebas makan apa saja, benar atau salah, Pak? Salah. Salah, karena harusnya dijaga gitu. Jaga, iya. Bang Faidon, bagaimana jawabannya? Ya, pernyataannya tepat ya Pak, Yeay. bahwa ini adalah salah. Alhamdulillah. Jadi benar bahwa ini pernyataan yang salah ya pemirsa ya. Langkah pertama adalah obatnya diminum. Iya. Kedua, makannya ditukar. Yang tadinya nggak makan buah, sekarang makan buah 3 kali sehari. Iya. Semua akan Faidon pada waktunya nantinya ya.
Kemudian apa? Olahraga. Nah, nanti setelah itu kita semua kerjain, kita bisa menggunakan tambahan, menggunakan teknologi, misalnya teknologi laser untuk mendukung proses pengobatan kita. Ya, jadi untuk pernyataan, sudah minum obat tensi bisa bebas makan saja, tentu saja ini adalah sebuah pernyataan yang Salah. ayo jaga makan. Ya. Berarti benar jawaban dua-duanya? Benar. Iya, Boleh betul. dikasih nih? Iya dong. Dapat souvenir dari Go Healthy, silakan Ibu. Terima kasih. Silakan ya. Oke. Nah, pemirsa, kita akan belajar dari kisahnya Pak Komar. Pernah terkena stroke, tapi sekarang kita bisa melihat beliau segar dan tampak sehat. Apa yang dia lakukan? Ini dia kisahnya. Komar Siswanto, kini di usia 67 tahun. Ia bersyukur bisa lebih sehat setelah melewati berbagai masalah kesehatan. Sejak dulu, Komar merupakan orang yang sangat aktif. Sehari-hari, ia disibukkan dengan mengajar sebagai dosen di salah satu universitas di Jakarta. Tak jarang, Komar kurang istirahat karena waktu tidurnya yang sedikit. Dan tanpa ia sadari, hal ini berdampak pada kesehatannya. Apalagi, pola makannya dulu terbilang masih kurang sehat. Ia sangat gemar mengkonsumsi makanan yang bersantan dan berminyak. Namun, kini Komar sudah memperbaiki pola hidupnya. Ia tidak mau sampai jatuh sakit kembali. Selain itu, Komar juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini di usia 67 tahun, tekanan darah, gula darah, dan kolesterolnya sudah terkendali dengan baik. Sekarang kita bisa lihat beliau sudah menggunakan teknologi laser. Ya Pak ya? Sudah sekitar 2 tahun terakhir menggunakan Ya. teknologi laser. Tensinya apa kabar sekarang Pak? Bagus, Pak. Bagus, berapa nih angkanya sekarang? 120/80. 120/80. Gula darahnya apa kabar Pak setelah pakai laser Pak? Gula darah 192. 192. Ya, jadi 300, Pak. Tapi udah mepet-mepet ya. Iya. Mepet-mepet ke 200 Pak. Harus turunkan lagi ya. Iya. Tapi mengingat asalnya 300 sih ini udah progres yang sangat Betul, bagus betul. ya. Setelah pakai laser, kolesterolnya apa kabar Pak Komar? Kurang dari 200. Ya, sekarang kolesterolnya kurang dari 200. Kurang dari 200. Ya biasanya juga pemirsa suka ada yang ikutan tinggi nih kalau gaya hidup kita nggak bagus ya. Asam urat. Dulu katanya Pak Komar tinggi ya Pak ya? 10, Pak. 10? Iya. Jalan juga suka sakit ya gitu Iya. ya. Setelah pakai laser jadi berapa Pak? Sekarang 9. 9. 9 masih ada PR tuh Pak. Asalnya dulu berapa paling tinggi tuh? 11. 11. Iya. Sekarang udah 9, trennya udah turun berarti. Iya. Harusnya di bawah 7 ya? Ya, Iya. tapi makanya mungkin ada yang kurang kali. Olahraga nggak? Itulah olahraga yang Nah, oke, tenang. Kita akan bahas. Kita akan kasih solusi buat Pak Komar supaya angkanya bagus semua nih ya. Nah, sekarang yang dirasakan sama Bapak di badan apa, Pak? sekarang alhamdulillah tidak ada masalah. Saya sehat bugar, Pak. Alhamdulillah. Sisa-sisa stroke-nya ada nggak, Pak? Kayaknya udah nggak ada. Waktu itu yang terkena badan kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Iya. Sekarang? Oke. Oke. Kaki nggak ada masalah, Kaki jalan? gagah banget. Kaki gagah banget. Bicara juga sudah agak lancar. Waktu itu memang sempat terganggu. Terganggu. Iya. Asal ketemu teman-temannya, wah Pak Komar segar banget sekarang. Gitu Emang gitu, Pak? selalu. Teman-teman bilang gitu, Pak? Iya. Pak Komar sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, betul Pak? Betul. Ibu pakai? Ya. Pakai. Senang ya melihat usaha seperti ini ya, Abang Faidon, Mbak Preti ya? Betul, Ya. betul. Masih ada mau usaha gitu loh. Tapi tar dulu, udah pakai teknologi laser, dari siapa Bapak teknologi lasernya itu? Dari nonton di televisi. Asik. Lihat saya dong. TV. Iya. Saya Pak ya? Dari nonton dia kan pagi-pagi rajin gitu lihat. gitu. Investasi kesehatan Iya, itu namanya, betul. betul kan? Betul. Investasi kesehatan dan manfaatnya dirasakan bukan hanya buat Pak Komar, sekeluarga bisa pakai, Iya. sekeluarga bisa merasakan manfaat dari teknologi laser. Pak Komar terinspirasi ngelihat tayangan seperti Iya. yang Anda lihat sekarang, ambil teknologi lasernya. Ya. Nah, ketika teknologi laser dipakai, salah satu yang terjadi adalah itu si teknologi laser membantu obatnya bekerja. Jadi obatnya bisa bekerja lebih efektif. Cuma memang yang kita mau tambahkan adalah ini nih, olahraganya nih. Iya. Supaya lebih sempurna jadi kerjanya. Setelah itu semua dikerjakan, mungkin pemirsa di rumah kalau punya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, atau asam urat yang tinggi, contoh apa yang dilakukan oleh Pak Komar, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ya, buat para pengajar di seluruh Indonesia, Bapak guru, Ibu guru, Pak Dosen. dosen, Ibu Ya. dosen,
para instruktur yang memberikan pelatihan dimanapun Anda berada. Jasa Anda sangat dibutuhkan Betul buat sekali. peningkatan intelektualitas di negeri ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan Iya dong. kehidupan bangsa. Karena itu hidup sehat mulai sekarang, dan juga yuk pakai teknologi lasernya supaya lebih efektif dan efisien pekerjaan Anda. Produktivitasnya lebih bagus dan membantu kita semua untuk bisa lebih sehat. Pemirsa, mari kita jadikan masa pensiun kita sebagai masa-masa yang indah dengan tubuh yang sehat dan juga bugar. Tadi kita dengar cerita dari Pak Komar ya, sebagai seorang dosen, tenaga pengajar di mana masa pensiunnya ingin tetap sehat. Makanya beliau langsung take action menggunakan teknologi laser. Nah, jadi jika Anda nih mungkin punya keluhan yang sama seperti Pak Komar, punya diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, atau keluhan kesehatan lainnya, yuk gunakan ya teknologi laser untuk mengatasi masalah dan mencegah komplikasinya. Kenapa? Karena bendanya kecil, ringan, portable, praktis, dan mudah digunakan. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Caranya bagaimana? Hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Oke? Gorati belum selesai. Kita masih akan kembali belajar tentang kesehatan. Tentunya selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Komar yang terkena stroke gara-gara ya punya 4 faktor resiko. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan punya asam urat. Tapi sekarang kondisinya sudah jauh membaik setelah mulai sedikit-sedikit membenahi pola hidup sehatnya dan sudah menggunakan teknologi laser ya. Tapi sebelumnya mari kita belajar karena ini ada sebuah fakta untuk Anda ya, bahwa tahukah Anda antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan jantung itu apa saja? Kita belajar sama-sama ya. Mbak Prati, apa saja Ya, nih? jadi antioksidan sendiri merupakan sebuah zat ya, bisa vitamin, bisa mineral, bisa fitokimia yang berasal dari ekstrak tumbuhan, bunga, buah maupun sayur yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Pertanyaannya, kalau misalkan kenapa sih kita harus mencukupi kebutuhan antioksidan kita sehari-hari? Karena radikal bebas ini ada di mana-mana pemirsa. Apa yang Anda makan, apa yang Anda hirup sehari-hari ini bisa menjadi racun untuk tubuh Anda sendiri. Lalu penting juga dikonsumsi oleh Anda yang menderita hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau asam urat tinggi demi menjaga kesehatan dari pembuluh darah, menjaga kesehatan jantung dan juga membantu mencegah progresivitas dari penyumbatan pembuluh darah. Ya. Nah, yang dibutuhin oleh orang-orang yang beresiko terkena penyakit jantung, itu apa aja sih? Yang pertama ini ada astaxanthin. Astaxanthin ini merupakan king of antioksidan, raja dari antioksidan, memiliki power melebihi vitamin C dan vitamin E sampai 6.000 kali lipat. Lalu ada juga ekstrak bunga marigold. Ada juga ekstrak pine bark, ini dapat membantu melancarkan aliran darah, menjaga kesehatan jantung. Tambah lagi nih dengan lycopene, vitamin C, dan vitamin E. Kalau bisa tambah lagi dengan zinc, magnesium, dan selenium yang bisa membantu melenturkan pembuluh darah sehingga tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesehatan jantung dapat terjaga dengan baik. Tentunya tidak bisa berdiri sendiri nih pemirsa di rumah. Jadi agar kesehatan jantung Anda terjaga dengan baik, Anda tetap harus menerapkan gaya hidup sehat, lalu tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan menggunakan teknologi laser tentunya. Nah, misalnya gini, ini ilustrasi yang sering saya pakai ya. Apel, kita potong, dagingnya putih, lama-lama coklat. Jadi hitam. Nah, itu prosesnya namanya oksidasi. Nah, di dalam badan kita, oksidasi itu terjadi tiap hari. Ya, lewat polusi, knalpot, kemudian olahraga. Rokok. Ya. Nah, Belum lagi pestisida pada makanan, buah, sayur. bisa ya? Bisa. Iya, itu semua bersifat radikal bebas. itu namanya oksidan, meningkatkan oksidasi. Makanya dengan mengkonsumsi antioksidan tadi Mbak Preti bilang astaxanthin. Astaxanthin itu salah satu bentuk fitokimia, dia bukan vitamin, bukan vitamin C, bukan vitamin E. Dia beda sendiri. Modenya, bentuknya beda. Anda bisa dapat astaxanthin dari mana? Dari buah-buahan seperti blueberry, anggur hitam, atau dari suplementasi makanan juga bisa. Yang penting konsumsi antioksidannya secara rutin untuk membantu mendukung kesehatan Anda. Pemirsa, Pak Komar ini adalah seorang tenaga pengajar. Karena komitmennya begitu tinggi kepada dunia pengajaran,
akhirnya dulu gaya hidupnya nggak sehat. Sering begadang, betul ya Pak? Betul. Itu kalau begadang Bapak ngapain aja sih? Ya banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Di antaranya bagi kepala sekolah masalah administrasi nggak beres, saya beresin, saya buatin. Bapak yang beresin. Berarti tidur tidak cukup. Yang kedua, dulu Bapak olahraga nggak sih Pak? Olahraga sih olahraga, cuman nggak teratur. Ada tapi nggak teratur. Iya. Makan pasti ini ngaco nih. Iya. Ya itu Santan-santan makanan yang yang bersantan, yang manis. Komar ini sudah rutin menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaat Iya. untuk perbaikan dan pemulihan pasca serangan stroke-nya. Pak Komar, apa yang paling berkesan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser, Pak? Yang pertama, tensi darah saya normal. Good. 120/80. Cakep. Apa lagi, Pak? Yang kedua, gula darah juga sudah di bawah 200. Keren. Yang ketiga, kolesterol Kolesterol. memang agak tinggi, agak repot karena makan saya kurang teratur. Oke. Asam urat? Asam urat juga sama, 9. Ya, masih ada PR nggak apa-apa. Iya. Tapi Masih ada sudah PR. di jalur yang tepat ya. Bapak pakai kapan aja biasanya teknologi laser itu? Pagi sama Pagi Pagi, sama malam. sebelum tidur. Iya. Nah, mengenai teknologi laser, Bang Faidon, Mbak Preti, mari kita bahas mengapa Pak Komar bisa terbantu kesehatannya. Teknologi laser itu yang dipakai Pak Komar, yang pemirsa juga nanti mungkin tertarik pengen pakai itu adalah tools atau alat yang mengeluarkan sinar laser yang sudah diukur. Dia itu didesain lasernya di level energi yang rendah, makanya disebut low level laser terapi. Ya, dipakai nanti sinar laser itu bisa merangsang pembuluh darah mengeluarkan oksida nitrit. Oksida nitrit itu terbuka, membuka pembuluh darah. Nah, kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Tadi, Nih Pak, nih. Darahnya seperti Bapak ini. dulu gini Pak. Darahnya menggumpal nih. Gumpal-gumpal dulu. Kenapa begini? Karena Bapak makannya santan-santan. Pemirsa juga nih suka makan, tapi santan, kemudian goreng tepung, makan makanan olahan. Begadang, nggak pernah olahraga. Nggak olahraga, Merokok. begini pasti. Nah, komplit. kebayang nggak Pak? Tadi Bapak bilang pakai obat nggak turun. Ada yang pakai obat berhasil cepat bagus, tapi ada orang yang pakai obat nggak turun. Kenapa? Karena makanannya masih nggak diatur, masih begini. Jadi obatnya itu ikut terjebak lah istilahnya. Nah kemudian ini kolesterol juga terjebak di situ Pak. Ya. Jadi ketika Anda pakai teknologi laser yang terbaru itu ada sinarnya, ada 3. Sinar laser merah, sinar kuning, dan sinar biru. Nah dia diurai. Ketika dia diurai, bayangin tuh obatnya bisa diantar, kemudian kolesterolnya bisa dipakai, gula darahnya bisa dipakai. Sehingga bukan hanya tensinya turun, gula, kolesterol, asam urat juga ikut turun. Ya, nah, obatnya jadi bisa bekerja dengan optimal. Apalagi ditambah tadi menggunakan antioksidan, dapat dari makanan boleh, dari suplementasi boleh, pakai dengan teratur. Sehingga apa? Benefitnya untuk Anda, untungnya untuk Anda. Jadi pemirsa yang Anda saat ini di depan televisi, mungkin Anda sedang terbaring sakit atau sedang baru proses pemulihan, atau mungkin Anda yang terinspirasi nonton acara ini, mulai sekarang kita pakailah teknologi laser. Ini teknologi yang membantu kesehatan. Hari ini zaman sekarang itu kita nggak lepas dari teknologi. Pakai teknologi lasernya ini penting buat kesehatan Anda. Manfaatnya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bang Faidon. Pada dasarnya adalah dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang meningkat, maka tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi gula darah dan kolesterol akhirnya nggak terperangkap di dalam gumpalan darah dan bisa dihantarkan dengan baik, sehingga metabolisme Anda menjadi lebih optimal. Energi yang meningkat bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan olahraga tentunya, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol menjadi terkendali di dalam pembuluh darah. Dia nggak muter-muter aja di sana. Ditambah lagi mengoptimalkan fungsi tubuh, produksi melatonin menjadi lebih baik, kualitas tidur Anda menjadi lebih baik. Nah ini ada ekstensinya nih pemirsa nih. Digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung, baik untuk Anda yang pernah mengalami stroke, ingin mencegah stroke berulang, atau yang saat ini dalam proses pemulihan stroke, yang sering merasakan sinusitis atau ISPA nih ya berulang, kan kita sekarang lagi zaman polusi udara tuh, pada banyak yang gampang batuk-batuk sama pilek-pilek. Dengan menggunakan intranasal ini meningkatkan sistem imun yang ada di sekitar rongga hidung kita dan saluran pernapasan kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih fit. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah, bayangin nih Pak Komar yang sudah begitu banyak masalah kesehatan, yang menggunakan teknologi laser aja kesehatannya meningkat, apalagi kalau kita mulai dari sejak muda, masih belum ada sakit, otomatis kesehatan kita pasti lebih terjaga sampai lansia. Nah, pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Komar dan Bu Titin, salah satunya adalah kisah yang satu ini.
saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Giliran Anda kapan pemirsa? Masa nggak sayang sama dirinya ya? Oke, hari ini kita belajar dari kisahnya Pak Komar yang pernah terkena stroke. Gara-gara apa? Ini dia kisahnya ya. Bayangkan saja, hipertensi punya, tekanan darahnya dulu pernah mencapai 180. Betul ya Pak ya? Iya. Diabetesnya punya, gula darahnya dulu sempat mencapai 300 bahkan ya Pak ya? Terus juga kolesterolnya juga tinggi, asam uratnya juga tinggi sehingga terkena stroke ringan. Setelah menggunakan teknologi laser, ya, dan tentunya sudah juga mulai berubah gaya hidup sehatnya udah mulai dilakukan. Akhirnya Pak Komar tekanan darahnya sekarang sudah stabil di 120/80, angka yang bagus. Jadi Pak Komar sekali lagi, Bapak sudah merasakan manfaat dari teknologi laser? Iya. Sekarang Bapak coba ajak pemirsa di luar sana yang mungkin profesinya sama seperti Bapak sebagai tenaga pengajar untuk menjaga hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Silahkan Pak. Saya Komar Siswanto yang pernah terkena stroke karena saya kurang memelihara kesehatan, kurang tidur, makan yang tidak teratur, dan setelah saya menggunakan teknologi laser, alhamdulillah kadar gula saya bagus, kolesterol saya juga sudah bagus, dan jangan lupa gunakan teknologi laser dari sekarang juga. Mari kita hidup sehat ya, diantaranya dengan menggunakan teknologi laser karena suami saya yang sudah rutin memakai sudah banyak perubahannya. Kemudian saya juga insya Allah akan mengikutinya supaya kita tetap sehat. Pemirsa, kita lihat tadi Pak Komar dan istrinya sudah merasa ya kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Ya, artinya ini adalah pesan buat Anda semua pemirsa. Yuk gunakan teknologi laser supaya masa pensiunnya nanti dalam keadaan sehat dan juga bugar. Nah, pemirsa, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang saat ini mungkin punya masalah seperti kolesterol tinggi, diabetes, atau hipertensi. Harapannya nih kalau digunakan rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah kita dari komplikasi. Ya, ada juga nih aksesoris intranasal terapi kita tadi sudah dibahas ya, digunakan di rongga hidung. Ini penting nih manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, juga bisa mencegah terjadinya stroke, ya, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, buat Anda yang mungkin masih muda-muda, ya, sama kayak saya, nggak punya keluhan kesehatan, ya, justru itu adalah saat yang paling tepat, ya, untuk menggunakan dokter laser. Kenapa? Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ini penting buat Anda ketahui ya pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Jadi mari pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Silakan hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Ya, pemirsa, kami selalu senang jika mendapatkan kritik dan saran dari Anda. Silakan kirimkan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Sampai jumpa lagi di edisi Gue Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.